Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan sehat di dalam masa pandemik. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk mohon ampun pada Allah, beriman, beramal soleh, dan belajar. Para hadirin sekalian, di sini saya akan memaparkan tentang mengembangkan emosi anak berkebutuhan khusus. Perkembangan emosi sangat penting bagi semua orang, karena manusia adalah makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri. Kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain, saling bergantung, saling tolong-menolong dalam kehidupan. Emosi dapat mempengaruhi berpikir dan berperilaku. Contohnya, individu yang sangat cemas ketika akan menghadapi suatu ujian, di mana ujian itu adalah ujian yang paling menentukan kelulusan dia. Justru ketika dia sangat cemas, bisa jadi ketika ujian dia tidak bisa menyelesaikan ujiannya, walaupun dia sudah menyiapkannya jauh-jauh hari sebelumnya. Otaknya blocking, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa menjawab ujiannya. Nah, tidak hanya pada umumnya, namun hal ini juga bisa terjadi pada anak-anak special need. Emosi sangat penting untuk mereka, dan emosi ini tidak hanya diturunkan, dalam arti tidak hanya tumbuh begitu saja. Sehingga emosi ini sangat penting untuk dikembangkan agar mereka dapat berpikir dengan baik serta berperilaku yang tepat. Emosi tumbuh dan dipelajari dari beberapa hal, yaitu yang pertama memang ada faktor neurologinya, kemudian di luar itu ada kelekatan dia kepada orang tua ataupun lingkungannya, kemudian ada imitasi dari orang tua dan lingkungannya, kemudian dari pola asuh orang tua, bagaimana orang tua memperlakukan dia, bagaimana orang tua memberikan model kepada dia, kemudian juga dari komunikasi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jika orang tua atau lingkungan berkomunikasi dengan cara yang nadanya tinggi, walaupun tidak marah, atau justru sebaliknya sangat lemah lembut, maka itu juga akan mempengaruhi dia, dan itu juga akan mempengaruhi emosi anak. Kemudian berikutnya ada penalaran, kemudian ada interaksi anak dengan lingkungannya. Jadi semua ini adalah bagaimana anak itu mendapatkan atau belajar emosi dari interaksi dia, dari lingkungan dia, dari orang tua, dan sebagainya. Perkembangan emosi anak dimulai sejak bayi, misalnya ketika bayi baru lahir, mereka lapar dan haus, maka ia akan memunculkan perilaku menangis sebagai pemberi tanda bagi orang tua atas ketidaknyamanan yang dirasakannya. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat perkembangan ketika usia 3 bulan, di mana di sana ada muncul senyum sosial, di mana itu memperlihatkan juga bahwa ada keinginan dia untuk berinteraksi kepada orang lain, tetapi juga di dalam hati mereka juga mungkin muncul perasaan senang. Kemudian usia 5-10 bulan, mereka sudah mulai takut bila bertemu dengan orang-orang yang asing. Biasanya usia di bawah itu mereka tampak biasa saja bila melihat orang-orang baru yang ada di sekitarnya. Tidak ada rasa takut, tidak ada juga rasa khawatir. Jadi mereka biasa saja bertemu dengan orang-orang baru. Tetapi di usia-usia ini mereka sudah muncul ada perasaan takut atau biasa juga disebut dengan stranger anxiety. Nah, artinya emosi sudah muncul dari awal. Namun bagi anak berkebutuhan khusus, perkembangan emosi pada umumnya lebih lambat atau tidak sesuai dengan usianya. Misalnya bagi individu autism, memiliki emosi yang flat atau datar pada ekspresi wajahnya. Mungkin juga tampak dia lebih cuek dibandingkan dengan orang-orang atau anak sebayanya.
Nah, hal ini berbeda dengan individu Down syndrome yang lebih sering menampilkan wajah ramah, tersenyum, dan bersahabat, atau anak lain yang tampak tidak takut bahaya atau malu pada situasi apapun. Walaupun di setiap diagnosa berbeda perkembangan emosinya, namun ada hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Hal ini disampaikan oleh Meyer dan Salovey dan kemudian dikembangkan oleh Daniel Goleman. Ada 5 tahap kecerdasan emosi, yaitu yang pertama, mengenal diri, ya, atau seringkali disebut dengan kesadaran diri. Yang kedua yaitu pengelolaan emosi, bagaimana mereka bisa mengelola emosi mereka. Yang ketiga adalah motivasi diri. Yang keempat, mengenal emosi orang lain. Yang kelima, membina hubungan atau keterampilan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan-tahapan kecerdasan emosi yang harus dimiliki nantinya oleh anak-anak. Artinya ini sebagai tahapan untuk paling tidak kita bisa mengidentifikasi anak kita sekarang pada state apa. Nah, yang pertama adalah mengenali diri atau kesadaran diri. Kesadaran diri meliputi kemampuan untuk memahami perasaan diri dia sendiri, emosi dia, kepekaan dia terhadap emosi yang muncul dari lingkungan, kemudian kepekaan dia terhadap emosi yang muncul dari dirinya sendiri, dan dia mampu melabel emosi tersebut. Kemudian berikutnya, kesadaran diri di sini juga mereka harus mampu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk diagnosa tertentu mungkin ini akan sulit ya, atau membutuhkan waktu yang lama. Tetapi untuk diagnosa seperti gifted ya, kemudian disleksia, itu mungkin lebih mudah untuk membantu mereka memahami diri mereka sendiri. Nah, kemudian kesadaran diri juga membutuhkan kemampuan untuk mengenali pikiran, perasaan, dan tindakan itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana sih cara mengembangkannya kesadaran diri ini? Yang pertama, mengajarkan emosi dasar. Ya, jadi kalau menurut Paul Ekman, emosi dasar itu ada 6, yaitu senang, sedih, marah, takut, kaget, dan jijik. Nah, ketika ibu-ibu atau bapak mengajarkan emosi dasar ini, maka tidak perlu diberikan semuanya. Mungkin dapat diberikan bertahap. Misalnya perasaan emosi senang dan sedih diberikan mungkin dalam waktu seminggu, 2 minggu, sampai anak-anak paham terhadap emosi tersebut. Mereka paham terhadap perasaan yang muncul dan mereka bisa melabelkannya. Kemudian kalau misalnya sudah paham, berikutnya lagi bisa ditambahkan 2 emosi lainnya, misalnya marah, takut, kemudian baru kaget dan jijik. Nah, ketika emosi dasar ini sudah selesai, maka bisa dikembangkan ke emosi-emosi lainnya, yaitu emosi-emosi sekunder. Salah satu contohnya adalah perasaan cemburu, perasaan frustasi, dan lainnya. Nah, setelah itu bisa beranjak kepada pemahaman terhadap identitas diri, seperti mengetahui identitas diri dia dan identitas keluarganya. Mereka harus tahu nama lengkapnya itu siapa, kemudian nama panggilannya siapa, nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, nama saudara kandungnya siapa. Kemudian kalau misalnya sudah paham, sudah tahu, baru beranjak kepada program berikutnya, yaitu mengetahui alamat, nomor telepon rumah, kemudian mungkin juga bisa diajarkan hobinya apa, ya, baru nanti meningkat ke kelebihan dan kekurangan diri. Nah, tentu saja di dalam mengajarkannya membutuhkan berbagai macam media. Ya, tidak hanya satu media, bisa melalui flashcard, bisa melalui film, bisa melalui misalnya storytelling, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah mampu merasakan emosi dan melabelnya.
Ini tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, tetapi lebih spesifik dengan memberikan pengalaman yang banyak, pengalaman yang bervariasi, kemudian bantu anak untuk menghayati pengalaman tersebut dan melabel emosi yang muncul. Nah, yang paling penting adalah memberikan feedback apabila anak memunculkan emosi tertentu. Contohnya, misalnya anaknya jatuh ya di jalan, kemudian menangis, ibu mungkin bisa menyatakan, "Duh, Nak, ini sakit ya? Ini namanya sakit." Kalau sakit biasanya orang bisa menangis. Nah, hal-hal seperti ini perlu disampaikan kepada anak sehingga dia tahu bahwa ketika jatuh yang dia rasakan di kakinya yang berdarah itu adalah rasa sakit. Rasa sakit memunculkan emosi sedih. Nah, ini sangat membantu anak untuk tahu, memahami, dan menghayati. Berikutnya adalah pengelolaan emosi atau meregulasi emosi. Kemampuan untuk mengendalikan atau mengarahkan dorongan atau keinginan dan suasana hati yang mengganggu dan kecenderungan untuk menunda memberikan penilaian dan berpikir sebelum bertindak. Jadi di sini bagaimana seorang individu atau anak bisa mengelola perasaan yang muncul dengan tepat sehingga perilaku yang dia tampilkan sesuai dengan situasi lingkungan. Contohnya apa sih? Ya misalnya menunda keinginan, mengendalikan dorongan, mengelola stres, bertahan di situasi yang penuh frustasi, ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara mengembangkannya agar anak bisa mengelola emosinya atau bisa mengontrol emosinya? Nah, yang pertama terlebih dahulu harus dikembangkan adalah justru dari orang tua sendiri, ya. Jadi yang pertama orang tua itu perlu mengelola emosinya, mengelola stres dirinya sendiri. Kemudian juga harus bisa membuat ekspektasi atau harapan yang realistis terhadap anaknya. Ya, jangan sampai karena punya target-target tertentu yang mungkin kecepatan anaknya berbeda dengan keinginan orang tua sehingga membuat orang tua jadi gemes gitu ya. Jadi sebel, jadi pengen cubit gitu. Nah, ini yang harus dikelola oleh orang tua. Kemudian juga harus tetap tenang dan memberikan contoh yang tepat untuk anak. Nah, yang paling penting adalah harus sabar dalam proses mendidik anak, karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan perjuangan yang luar biasa, harus ekstra banget dari orang tua, keluarga, juga bantuan dari lingkungan. Nah, kemudian apa saja yang bisa diajarkan kepada anak? Yang pertama adalah, ini yang paling penting, karena dari sini anak bisa tahu limitnya dia itu sampai di mana. Yang pertama adalah membuat rutinitas dan aturan yang jelas. Nah, di sini anak harus tahu apa sih kewajiban dan tanggung jawab dia dan hak-hak dia. Dan aturan-aturan apa sih yang berlaku di lingkungan rumah, ya. Kalau udah paham, kemudian dikembangkan kepada lingkungan di luar rumah, lingkungan sosial. Nah, berikutnya adalah mengajarkan kepada anak nilai-nilai norma yang berlaku di lingkungan sosial dan memberikan feedback. Ini yang tadi saya sampaikan. Nah, yang ketiga, mengajarkan kemampuan berbahasa dan cara mengungkapkannya. Nah, banyak juga dari anak-anak yang special need, mereka tidak mampu untuk berbicara verbal, maka bisa menggunakan dengan media yang lainnya. Misalnya dengan media teks atau kartu. Nah, bahasa ini penting karena menurut beberapa penelitian, kemampuan berbahasa ini sebanding juga dengan tantrum, ya. Jadi anak-anak yang tantrum itu seringkali mempunyai kemampuan berbahasa, mengekspresikan yang kurang dibandingkan dengan orang-orang yang bisa mengekspresikan keinginan, harapan melalui bahasa. Itu salah satunya. Kemudian berikutnya adalah mengajarkan kepada anak menunda kepuasan,
mengajarkan anak untuk mengendalikan diri baik secara verbal dan nonverbal. Jadi tidak hanya yang dikendalikan adalah kemampuan berbicaranya saja, jangan berkata-kata kasar misalnya ya, jangan berkata-kata yang tidak baik ya, tetapi juga anak atau individu ABK ini juga mampu mengendalikan bahasa nonverbalnya. Contohnya misalnya ekspresi marah ya, ekspresi benci ya, kemudian perilaku-perilaku yang lainnya. Jadi semua ini harus bisa dikelola. Nah, yang ketiga adalah memotivasi diri, tahapan ketiga. Nah, di sini mengarahkan diri pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya kita lihat gimana sih caranya supaya anak itu bisa termotivasi belajar misalnya ya, kita harus cek dulu pada anak ABK ini, apakah dia paham nggak dengan emosi dia, gitu ya. Kemudian dia paham nggak sih untuk mengelola emosi dia. Ketika dia belum bisa untuk selesai di tahap pertama dan tahap kedua, ya, tahap kedua tadi adalah pengelolaan emosi atau regulasi emosi, maka dia juga akan kesulitan di dalam memotivasi diri, karena di sini anak sudah harus mampu untuk mengetahui tujuannya apa. Ya, akan susah dia untuk mengetahui tujuannya kalau dia juga susah untuk memahami, menghayati emosinya, kelebihan dan kekurangan dirinya, dan mengelolanya. Jadi memang memotivasi diri ini harus kita lihat step-step awal di bawahnya, apakah sudah mampu ataupun tidak. Nah, gimana cara mengembangkannya, memotivasi diri ini? Yang pertama adalah memberikan pengalaman berhasil kepada anak, kemudian memberikan tugas-tugas kepada dia agar dia berhasil. Berikanlah tugas-tugas yang sederhana dulu sampai dia mampu mengerjakannya, dan kemudian secara bertahap diberikan tugas-tugas yang satu step lebih tinggi sehingga anak merasa sukses, merasa berhasil, dan itu membuat emosi senang. Ya, kalau misalnya senang, biasanya anak akan mengulanginya lagi, mencari tantangan-tantangan yang baru. Kemudian memberikan penghargaan kepada anak apabila ia berhasil menyelesaikan tugasnya, misalnya berupa pelukan, ciuman, pujian, dan sebagainya. Kemudian menonjolkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi di sini kita tidak hanya melihat kelemahannya saja, tapi kita juga melihat apa sih sisi positifnya yang harus bisa kita kembangkan. Kemudian berikutnya adalah memberikan banyak pengalaman dan kesempatan untuk melakukan sesuatu, dan yang terakhir memandirikan anak ya sesuai dengan usianya. Berikutnya adalah mengenal emosi orang lain atau empati. Ini merupakan tahap yang keempat ya. Nah, di sini adalah kemampuan anak untuk mengetahui dan merasakan apa sih yang dirasakan oleh orang lain. Ya, jadi dia bisa memperlakukan orang lain dengan tepat. Nah, empati ini empati yang tepat ya, muncul kalau misalnya seorang anak sudah paham terhadap emosinya sendiri. Seorang anak bisa membaca emosi orang lain, apa yang terjadi di dalam diri orang tersebut, dan anak bisa menangkap, oh, temannya sedang sedih. Nah, kalau temannya sedih, aku harus seperti apa? Nah, jadi ini tingkatannya lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi harus paham dulu terhadap diri kita sendiri, baru kita bisa berempati. Ada kalanya sebenarnya empati ini juga merupakan suatu dalam tanda kutip seperti refleks fitrah ya. Kalau misalnya ada orang kesulitan, kita langsung bantu gitu. Tapi sebenarnya ini masih perlu sekali untuk diasah ya. Keinginan untuk membantu mungkin dari kecil setiap individu itu punya, tetapi memang perlu diasah agar lebih terhayati dan lebih proper ya, lebih tepat. Nah, bagaimana sih cara mengembangkannya?
Berempati kepada anak harus dicontohkan oleh orang tua dulu. Jadi orang tua harus mencontohkan, misalnya orang tua membantu orang lain yang sedang kesulitan, memberikan makanan pada tetangga, kepada pengemis ngasih uang, kemudian orang tua juga menghormati orang lain ya, orang yang lebih tua, orang tua mereka, kakek, nenek, tetangga, dan sebagainya. Nah, dari sini anak-anak bisa melihat, oh harus seperti itu ya kepada orang lain. Nah, jadi memang di sini model sangat kuat ya dari orang tua maupun lingkungan. Kalau anak terpapar dengan lingkungan yang egosentris, maka anak juga akan mengikuti hal tersebut di diri dia. Mungkin emosi yang dimiliki sejak kecil, emosi empati atau empati yang dimiliki sejak kecil itu akan tidak terasa dan akan akan tertutup dari egosentrisnya. Ya. Nah, yang terakhir adalah membina hubungan sosial. Nah, di sini adalah kemampuan dalam membangun dan mengelola hubungan. Begitu pula dengan pengelolaan konflik yang terjadi. Ya, di sini kemampuan dalam menyesuaikan diri dan mengenali kelebihan orang lain. Tidak hanya kelebihan diri, tetapi juga kelebihan orang lain. Nah, bagaimana sih cara mengembangkannya? Ya, bagaimana cara mengembangkan membina hubungan atau keterampilan sosial? Yang pertama adalah mengajarkan kepada anak bagaimana memulai berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi gimana sih caranya untuk mengajak teman itu main sama kita, itu seperti apa sih? Gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah main, gimana sih caranya untuk mempertahankan agar kalau main itu bisa lama gitu. Kalau misalnya ngobrol itu juga bisa lama gitu ya. Nah, itu semua harus diajarkan. Jadi dari awal mengajak bermain, kemudian juga mempertahankan interaksi. Nah, kemudian adalah mengajarkan kepada anak memahami suatu situasi sosial melalui tanda-tanda emosi dan respon emosi orang di sekitarnya. Mengajarkan kepada anak alternatif pemecahan permasalahan terhadap satu situasi. Jadi biasanya kalau misalnya anak berinteraksi dengan orang lain, tentunya seringkali ada konflik-konflik ya. Nah, ini juga harus diajarkan alternatif pemecahan masalah terhadap konflik tersebut. Contohnya, misalnya anak tidak sengaja misalnya jatuh terdorong oleh temannya. Nah, biasanya respon yang dikeluarkan anak adalah nangis dan marah misalnya. Nah, mungkin kita bisa mengajarkan kepada anak kita untuk menanyakan kepada temannya tersebut, kenapa sih dia mendorong dirinya gitu ya. Kenapa dia mendorong sampai dia terjatuh. Jadi di sini alternatif perilaku perlu diajarkan agar anak tidak spontan untuk berperilaku yang seperti biasanya, berperilaku yang kurang tepat seperti biasanya. Nah, biasanya anak-anak kalau misalnya punya alternatif pilihan pemecahan masalah, dia akan mencoba pilihan-pilihan tersebut, walaupun tetap perlu kita feedback dan kita ingatkan. Nah, kemudian berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk bergaul dengan teman sebayanya. Jadi jangan dilarang-larang, misalnya anak ingin bermain, asalkan kita yakin, kita paham bahwa lingkungan anak bermain itu aman ya, kemudian tidak membahayakan. Jadi berilah kesempatan anak untuk melakukan atau berinteraksi dengan teman-temannya.